Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di episode kali ini. Lokasi syutingnya berbeda ya. Kali ini saya berada di Singapura, tepatnya di daerah Farrer Road, ya, apartemen hunian kelas mewah di Singapura. Apartemen yang harganya puluhan miliar sampai ratusan miliar ada di sini. Padahal cuman unit kecil aja, ya. Dan semoga yang menonton video ini, kita doakan suatu hari Anda juga bisa sukses sebelum usia 30. Amin. Dan judul saya kali ini adalah 5 alasan kenapa Anda selalu minder. Para subscriber yang saya cintai, banyak yang minder nggak? Dari kolom komen saya perhatikan banyak sekali di antara Anda itu orang-orang yang minder. Ya, saya tidak kenal Anda siapa, tetapi dari tulisan Anda saya sudah bisa tahu bahwa Anda banyak orang yang minder. Nah, kenapa sih sebetulnya Anda itu minder? Nah, setelah saya cermati dari pengalaman saya temukan ada 5 alasan kenapa manusia itu selalu minder. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, bicara soal lingkungan itu begini. Seorang tukang becak ya kumpulannya sama tukang becak. Seorang supir angkot ya kumpulannya supir angkot. Mereka kalau bicara sesuatu yang melebihi, contohnya supir angkot, topiknya supir angkot. Seputar hari ini dapat uang berapa, hari ini dapat penumpang berapa. Mereka kalau diajak berpikir untuk hari ini punya aset berapa, nah dicap sombong langsung. Hari ini mau punya penghasilan berapa supaya bisa menghidupi Anda 10 tahun ke depan. Mikir kok jauh-jauh sih, rezeki hari ini ya rezeki hari ini. Nah itu lingkungan. Nah bicara soal minder, itu tentu topiknya nggak lebih dari lingkungan Anda. Pemabuk yang ngomongnya soal dunia pemabuk. Ya kan? Nah pembual yang ngomongnya sama pembual. Suka ngomong besar, actionnya nggak ada, hasilnya nggak ada. Nah orang-orang yang seperti ini menurut saya ya Anda akan bisa menjadi seorang orang yang minder. Orang yang berpendidikan mereka akan bicara sama orang yang berpendidikan. Orang yang nggak berpendidikan mereka juga akan bicara sama orang yang nggak berpendidikan. Nah akhirnya orang nggak berpendidikan merasa minder, gitu. Ya, jadi alasan Anda nomor 1 lingkungan. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya bagaimana memperbaiki taraf hidup Anda. Kualitas nomor 1 itu adalah kualitas edukasi. Nah sahabat entrepreneur, edukasi itu penting. Nah saya miris melihat bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Tetapi bukan bangsa kita itu nggak berpendidikan. Sekarang pemerintah saja sudah mewajibkan sekolah sampai kelas 9. Ya kan? Tetapi sekolah aja nggak cukup. Sahabat entrepreneur, nggak cukup. Kita ini bangsa yang besar. 260 juta jiwa bangsa kita ini. Tetapi masih banyak yang hidup di dalam taraf kemiskinan. Bukan masalah miskin harta, tapi miskin mental. Harta mungkin ada. Siapa bilang bangsa Indonesia ini nggak kaya raya? Orang desa banyak yang kaya raya loh. Sapinya berapa? Kambingnya berapa? Sawahnya berapa? Jauh lebih kaya dari orang kota loh. Betul nggak? Nah orang kota-kota aja yang belagu. Kelihatannya pekerjaannya keren. Tapi sapi satu pun nggak punya. Ayo ngaku. Ya kan? Jadi lingkungan ini penting. Anda jangan merasa minder. Ya. Nah channel SB30 ini salah satu lingkungan yang baik. Supaya hidup Anda bisa maju. Kalau Anda nggak mungkin bisa maju kalau Anda nggak ngubah lingkungan Anda. Oke? Nah yang kedua, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Anda selalu merasa minder. Ya Anda ceknya Instagram orang-orang sukses. Instagram orang-orang. Seringkali gini ya. Apa beda orang kaya sama orang sangat kaya? Ayo tahu bedanya apa? Kalau orang kaya biasanya dia suka pamer, ya. Tapi kalau orang sangat kaya, Anda nggak usah ngomong, orang lain juga tahu kalau dia kaya raya. Bahkan dia nggak usah pamer, orang lain juga tahu kaya raya. Asetnya di mana-mana, rumahnya di 20 negara contohnya, tanpa dia harus memberitahu. Tapi orang yang baru kaya, nah ini lebih parah lagi. Baru kaya itu biasanya Instagramnya rame tuh, tiap hari cerita gitu, pamer kekayaannya. Nah sahabat entrepreneur, sebetulnya Anda nggak usah membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Ya, boleh sih belajar dengan orang yang lebih maju. Boleh sih belajar dengan orang yang lebih sukses, boleh. Harus bahkan. Tapi Anda jangan membandingkan. Kalau Anda selalu membandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain, hidup Anda jadi minder. Adik-adik ini terutama. Ya kan, temannya naik motor baru. Besok temannya satu beli motor baru, minder langsung. Ya kan, motornya keren. Ya kan, beli jam tangan contohnya. Ya kan, saya jam tangan baru. Harganya 20.000. Ngomong-ngomong 20.000 itu hasil usaha kerja keras orang tua Anda loh. Terus temennya beli satu jam tangan harga 2 juta. Minder jadinya. Ya kan? Terus temen yang 2 juta sok nyombong. Ya kan? Nah, jadi seringkali Anda menjadi orang minder. Menurut saya itu nggak baik dan nggak perlu. Anda harus lebih bersyukur jam tangan 20.000 tapi milik Anda sendiri. Dan nggak ngutang. Dan nggak ngerampok gitu loh hasilnya. Daripada 2 juta kan Anda nggak tahu asal-usulnya dari mana. Iya kan? Jangan-jangan asal-usulnya hasil korupsi. Malu dong. Nggak jelas. Dari hasil menggelapkan pajak. Bukan warga negara yang baik. Malu dong. Kan Anda nggak tahu. Nah, sahabat entrepreneur, bersyukurlah. Ya kan? Kalau Anda harus bangga. 20.000 kalau hasil uang sendiri. Bangga dong. Kayak saya dahulu, waktu saya masih kuliah di universitas. Saya naik motor, teman-teman saya pada naik mobil semua. Ya kan, saya minder? Enggak. Kenapa? Motor hasil jeripaya saya sendiri. Hasil jeripaya orang tua, usaha yang halal. Ngapain minder? Nah teman-teman saya, mobilnya, saya nggak tahu hasilnya dari mana. Ya kan? Jadi kenapa Anda harian harus minder? Nggak perlu. Topik yang ketiga, alasan ketiga. Selalu hidup apa kata orang? Ya apa kata temen ya. Tiap hari ganti baju. Tiap hari pakai cincin emasnya banyak. Ya kan? Kemana-mana kalungnya banyak. Supaya terlihat kaya di masyarakat. Dianggap sosialita. Sahabat entrepreneur, menurut saya sih, kalau itu memang hasil kerja keras Anda mau menikmati. Tidak salah. Tidak salah. Nah, yang bermasalah adalah ketika Anda nggak jelas asal-usulnya dapat dari mana. Satu. Kedua, Anda pamer-pamerin tujuannya apa. Dan yang ketiga, teman-teman Anda, apa kata orang. Terus teman-teman kayak gitu semua berebut mau pengen berteman sama dia. Pengen dong berteman sama anak orang kaya. Pengen dong berteman sama orang kayak dia. Ya kan? Terus Anda menjadi, nggak berani deh, saya minder deh. Enggak lah, itu orang-orang kaya aja, kita mah orang biasa-biasa. Jangan deh, saya minder. Nah sahabat entrepreneur, kenapa Anda harus minder? Ya kan? Anda harus mensyukuri. Anda juga tidak tahu asal-usulnya. Berapa banyak di Indonesia ini koruptor ditangkap, ya kan, pamer kekayaannya di sosial medianya, di Instagramnya, di Facebooknya. Tapi ujung-ujungnya koruptor. Itu jauh lebih malu daripada Anda hari ini punya sapi, punya kambing, tapi hasil diri sendiri. Ngapain harus minder? Ya kan, bersyukurlah. Boleh belajar dari orang yang sukses. Ya kan, kalau Anda sukses dari hasil berbisnis. Nah, itu bagus. Daripada sukses tapi ngerampok duit negara, ngapain? Malu dong. Ya kan? 4. Nggak percaya diri. Ya. Nah, alasan Anda nggak minder karena Anda selalu nggak pede. Ketemu orang nggak berani. Ketemu orang lain malu. Ya kan? Pemalu. Jadi minder. Ya kan? Bicara soal wawasan, nggak deh. Nah Anda juga nggak bisa maju kalau Anda minder terus. Anda nggak bisa maju karena lingkungan. Yang pertama Anda nggak bisa maju kalau selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Anda selalu nggak bisa maju dengan apa kata orang dari penampilan, nggak bisa maju. Be yourself, jadilah diri Anda. Dan Anda nggak percaya diri, poin yang keempat. Anda nggak akan pernah bisa maju. Orang yang sukses adalah orang yang percaya diri. Anda tahu Jack Ma, orang terkaya di China salah satu ini. Dia berangkat dari orang nggak punya, dia asalnya cuma seorang guru. Tapi dia percaya diri. Hari ini menjadi salah satu dari orang terkaya di China. Salah satu ya, bukan orang terkaya, salah satu. Luar biasa, tips-tipsnya Anda bisa banyak temukan. Saya juga bahas di SB30 TV, kisah sukses beliau. Tipsnya bermanfaat sekali untuk mengubah mindset kita.
Dia orang yang percaya diri. Kenapa dia percaya diri? Karena dia benar. Uang hasil kekayaannya hari ini dari kerja keras dan keringatnya. Ya kan? Nah yang kelima, yang terakhir adalah tidak merawat diri dengan baik. Nah kalau ini sih menurut saya juga Anda harus introspeksi diri ya. Coba cek bau badannya gimana. Ya kan? Jangan-jangan dekat orang-orang pada ngacir semuanya. Kenapa ngacir? Karena dekat sama Anda radius 5 meter. Ya semua kok pada lari. Tanya diri sendiri. Kenapa orang pada nggak mau dekat sama Anda? Cek punya cek. Ternyata bermasalah dengan bau badan. Ya kan? Nah cek diri Anda. Ya kan? Sekarang kan banyak nih. Parfum harga juga terjangkau kok. Yang penting Anda bisa diterima di lingkungan. Ya kan? Jadi Anda nggak perlu hari ini kalau Anda nggak bisa merawat diri dengan baik. Rambut tata dengan rapi, wajah dirawat dengan baik. Nah, kalau Anda misalkan minder, kenapa? Karena Anda lihat diri sendiri aja udah nggak pede. Siapa yang mau berteman dengan Anda? Kalau mau sukses, Anda harus yakin dengan diri sendiri, ngaca sama diri sendiri. Wow, Anda suka nggak dengan orang dalam cermin? Kalau Anda sendiri benci dengan orang dalam cermin, gimana Anda mau sukses? Makanya di video saya, 3 kebiasaan kecil, ya kan Anda lihat di sini, yang dilakukan orang sukses setiap hari. Mereka melakukan afirmasi, auto-suggestion. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Bukan saya lihat orang dalam cermin, saya benci diri saya, saya malu sama diri saya sendiri. Gimana mau sukses? Anda harus yakin, Anda harus percaya diri, baru Anda bisa sukses. Oke? Nah, semoga 5 alasan dan tips ini bisa membuat Anda lebih nggak minder, bisa lebih percaya diri, dan semoga Anda semakin sukses dan semakin berhasil. Dan tentunya sukses sebelum usia 30. Bila Anda